Shalom semuanya, nama gue Ahmad Nizam dan gue seorang anak Tuhan. Jadi kali ini gue mau kesaksian dari mana nama Ahmad Nizam itu lahir. Jadi gue lahir dengan nama Chen Yun-shet, seorang Buddha yang di keluarganya belum ada yang kenal Tuhan, teman-teman. Lalu gue seorang Buddha juga bukan seorang Buddha yang taat. Ibadah hanya sesekali, itu pun pasti ke wihara doang. Lalu ketika gue di kelas 2 SD, keluarga gue mutusin pindahin gue dari sekolah negeri ke sekolah Strada yang Katolik. Dan gue di situ pindah ke Katolik dan jadi Katolik pun sama aja teman-teman. Nggak ada yang terlalu berubah, cuman bedanya gue ke gereja itu pun sesekali doang. Sampai akhirnya nyokap gue yang kerja di luar negeri balik ke Indonesia dan menikah lagi dengan seseorang Muslim di Lampung. Karena gue sebelumnya tinggal sama nenek gue, jadi begitu mama gue pulang, gue ikut mama. Ketika mama gue pulang dan menikah lagi dengan seorang Muslim, mama gue mutusin buat jadi mualaf. Termasuk gue dengan kakak gue harus ngikut. Dan disitulah muncul lahirnya namanya Ahmad Nizam, teman-teman. Dan ketika jadi Muslim tuh gue senang, teman-teman. Gue nggak dibeda-bedain lagi sama teman-teman. Gue bisa main-main di masjid, main-main di musola, atau ikut sholat jamaah bersama teman-teman yang sebelumnya tuh gue nggak ngerasain, teman-teman. Tapi itu hanya tahun pertama, teman-teman. Sisanya ya gue hampa, teman-teman. Agama ya sekedar agama. Gue nggak tahu gue ngerasain damainya itu di mana. Sampai satu saat ketika kelas 6, ketika pembagian, waktu itu masih ada ujian nasional, pembagian nem bayangan. Puji Tuhan, nem gue cukup besar di itu 24. Dan saat itu gue mau tunjukin ke mama gue. Tapi ketika malam itu mama gue ngajak gue ke rumah sakit karena sepupu gue ada yang ngalamin kecelakaan itu kesiram air panas yang masih umur 3 atau 4 tahun. Setelah itu kita berangkat ke rumah sakit. Ternyata nyampe sana jam jenguknya sudah habis karena kami sudah kemalaman. Ketika pulang kami mutusin buat makan, dan ketika makan itu suasananya nggak enak gitu. Gue punya feeling nggak enak dan mama gue ngerasain juga. Waktu itu kita beres-beres makan dengan cepat, kami mutusin buat pulang, teman-teman. Di perjalanan ketika jalan pulang, mami gue mutusin buat lepas helm. Tapi gue masih tetap pakai helm, teman-teman. Nah, ketika udah nggak terlalu jauh dari rumah, sekitar mungkin tinggal 15 menitan, kami ngalamin dijamret, teman-teman. Jadi ketika di motor, mami gue masih pakai tas tapi di lengan sini. Jadi ketika ada kesempatan, jamret itu narik tasnya. Ya ketika di kecelakaan itu motornya mulai bergoyang-goyang karena saling tarik, dan mami gue gak ngelepas itu tas. Jadi tetap mutusin buat bertahan dan akhirnya kami jatuh, teman. Dan pas jatuh, puji Tuhannya karena gue masih pakai helm, gue nggak kenapa-napa, cuman lutut dan siku gue menikang luka. Tapi mami gue nggak bisa dibilang selamat lah, karena mami gue jatuh kepalanya pas di bebatuan, teman-teman. Akhirnya berdarah. Akhirnya gue cuman kaget, shock, teriak-teriak minta tolong, dan baru mulai ada orang buat nolongin. Ketika momen itu gue ngerasa kok Tuhan jahat banget ya. Pertama, jadi papa gue udah meninggal ketika gue di umur 3 bulan. Terus sekarang ketika mama gue belum lama pulang ke Indonesia, gue belum lama tinggal bareng, kenal bareng, Tuhan udah panggil lagi. Semua yang gue miliki Tuhan ambil, teman-teman. Gue kosong, gue cuma bisa marah sama Tuhan. Sampai akhirnya ya selesai, nyampe rumah sakit, udah gak ketolong, teman-teman. Karena ya setengah badannya hancur, dan di tengah malam itu dia dipanggil Tuhan. Nah setelah itu besoknya kami mutusin buat ke Lampung.
cara buat nguburin almarhum mama gue. Dan lalu selanjutnya ketika itu gue bingung, gue sama kakak gue harus tinggal sama siapa lagi. Kakek nenek gue udah tua, udah gak bekerja, gue harus tinggal sama siapa. Nah, ada beberapa adik mama gue yang mau terima, tapi dengan ekonomi yang kurang cukup teman-teman. Dan akhirnya om gue, suami dari tante gue ini mutusin buat mau nerima gue sama kakak gue di rumahnya. Dia mau merawat gue, dan awalnya gue nggak mau teman-teman, karena ya pertama gue ya nggak mau lah, masih belum siap lah buat tinggal lagi sama orang, baru ngerasain tinggal sama orang tua. Ya banyak lah adaptasi yang kayaknya yang awalnya gue belum siap. Lalu habis itu ketika mulai tinggal sama tante gue masih mutusin buat udah gue masih mau Islam. Walaupun tante gue tiap malam dulu selalu mesbah keluarga, terus baca Alkitab bareng-bareng. Bahkan ketika gue baca Alkitab, gue selalu baca yang kata-kata dengan Allah, bahkan Yesus di skip segala macam. Sampai akhirnya Tuhan pakai gue teman-teman. Bahkan ketika diajak gereja, Tuhan tunjukin apa itu kedamaian hati, apa itu kedamaian rohani. Di gereja gue ngalamin banyak hal. Tuhan pulihin gue pelan-pelan, gue mulai belajar jadi anak Tuhan. Tuhan pakai gue di sekolah minggu, di JC, bahkan sekarang di Ibadah Raya. Itu bukan suatu proses yang gampang teman-teman. Itu semua karena Tuhan, dan gue percaya teman-teman, ketika Tuhan ngambil sesuatu yang berharga dari kalian, percayalah Tuhan pasti ganti berkali-kali lipat. Ketika Tuhan mau panggil kalian teman-teman, mungkin caranya beda-beda teman-teman. Khususnya ke gue, mungkin ketika Tuhan mau panggil gue ke jalan yang benar, Tuhan harus ambil dulu hal yang berharga untuk gue teman-teman. Itu aja sharing dari gue. Gue berharap cerita gue ini bisa memberkati teman-teman sekalian, dan God bless you.